Tapi yang antrian ini terjadi hanya untuk solar ya? Iya. Untuk Pertalite? Nah, Pertalite sistem cabut plat. Oh, Pihak Pertamina akan memblacklist pihak SPBU kan. pasokan BBM untuk Provinsi Jambi sendiri berapa? Seharusnya itu Kalau menurut data Pertamina. berapa perusahaan yang disuplai dengan kegiatan-kegiatan ilegal guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Metro Jambi Cerita Besok. Bersama saya Sahrial, sudah ada Hidayat, wartawan Kota Jambi, kemudian Ihsan, wartawan Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan BBM subsidi di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi. Nah, akhir-akhir ini itu antrian panjang BBM subsidi solar terjadi sejumlah SPBU di Kota Jambi, bahkan di kabupaten kota. Nah, padahal suplai BBM atau subsidi di solar di SPBU dari Pertamina itu tidak ada masalah. Ke kota juga tidak ada pengurangan kota. Tapi banyak masyarakat mengaku sangat susah untuk mendapatkan BBM subsidi ini. Nah, banyak pihak yang menduga bahwa ini terjadi karena banyaknya atau maraknya pelansir BBM subsidi ini kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu dugaannya ya. Kami akan membahas itu. Kami juga sudah melakukan liputan khusus terkait hal ini. Nah, apa yang temuan kita di lapangan? Ya, kalau kita temuan di lapangan, ya kita berdasarkan di keluh kesahnya masyarakat. Ya. Baik dari arus lalu lintas yang macet, kemudian banyaknya antrian di SPBU untuk mendapatkan BBM kan. Sehingga masyarakatnya banyak terganggu kan, baik dari aktivitas toko-toko yang di dekat SPBU itu kan tertutup Ya. karena antrian panjang. Sehingga waktu kita konfirmasi juga kita dapat temuan pihak pemerintahnya ada temuan itu. Tapi yang antrian ini terjadi hanya untuk solar ya? Iya. Untuk Pertalite? Nah, Pertalite tidak terlalu panjang. Normal ya? Ya, normal lah. Bisa dikatakan normal ya. Yang parahnya ini kan semerautnya Kota Jambi ini ya antrian solar. Nah, jadi waktu kita konfirmasi sama Dinas Perhubungan Kota Jambi, mereka apa penyebabnya? Penyebabnya ya karena mereka mau para sopir-sopir BBM solar ini atau kendaraan-kendaraan solar itu memang lagi mengisi minyak dan itu antrian minyak dan posisinya memang meludak katanya. Dan saat kita ada indikasi atau apa kenapa bisa membeludak itu kan ini setiap hari, bukan dalam 1 minggu sekali, tapi ini setiap hari semua SPBU yang di dalam kota maupun pinggir kota itu pasti panjang dan itu berkilo-kilo posisinya. Nah, jadi mereka bilang kita ada temuan juga tadi. Ada temuan dari Dishub. Dari temuan itu ya ada diduga tuh penglansir. Nah, nanti akan kita koordinasi sama APH, aparat penegak hukum ya. Tapi kita runut dari situ kok nggak ada penegakan dari aparat penegak hukum. Kita juga bingung kan, apakah benar ada temuan itu atau tidak ya. Selaku kita pengen mengetahui kebenaran informasi itu, kita lakukanlah semacam liputan khusus. Ya, liputan khusus. Nah, kita ya koordinasi sama pimpinan posisinya, kita koordinasi sama pimpinan redaksi, kita rapat dan kita lakukan. Nah, apa yang kita temukan? Nah, kita temukan di lapangan ini memang terjadi ya, memang hampir semua SPBU kan panjang nih antrian panjang itu. Kemudian kita memang mantau di sana ya, itu sekitar 5 jam
Dan itu dalam sehari. Dalam sehari kita kalau ada satu hari itu kita mantau 4 jam. Mantau 4 jam. Berarti pemantauannya di lapangan itu bukan sehari. Bukan sehari. Kita artinya 2 hari atau kita mantau itu kan hampir 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu itu kurang, 2 minggu lah kita mantau. Tapi memang tidak rutin. Ya. Dalam 1 minggu itu ya paling kita 4 atau 5 hari lah kita cek kondisi dan standby, ngobrol. Nah, memang kita kita juga bingung ya. Kenapa ini kok antrian panjang terus setiap harinya? Apa sih sebenarnya? Apakah kekurangan BBM atau ada kota BBM atau memang ada supply-nya yang berkurang, supply-nya yang tidak lancar ya. Apakah juga ada indikasi terhadap dengan inilah maksudnya kegiatan yang ilegal untuk pengambilan BBM secara ini dan kemudian mau penyalahgunaan lah kondisinya. Jadi kalau waktu itu kita mantau memang ada aktivitasnya kan sebelum kan pernah ke aparat ini nangkapi dan ada tangki yang ini. Kita memang menelusuri ada nggak ini posisinya ada tangki yang dimodif atau yang nah kita nggak ada ketemu itu, tapi mereka ini yang kita temui waktu di SPBU mereka ya seperti normal ngisi, kemudian mereka balik inilah kita coba mau tahu nih memang di mana mereka ini memang ngisi BBM untuk keperluan sehari-hari atau untuk dijual lagi atau mereka punya jaringan lebih luas. Nah, jadi waktu kita telusuri mereka rupanya balik artinya sudah mengisi, mereka balik ke rumah. Balik ke rumah kemudian biasa sistem bongkar. Memang dibongkar. Dari ngisi itu mereka dibongkar di rumah pribadi, kemudian tempat lapangan yang luas. Memang tim kita langsung mengikuti setelah mereka mengisi BBM di SPBU, kemudian dibuntuti dari belakang sampailah ke rumahnya. Kita kan mau melihat nih mereka tuh sebenarnya terorganisir atau seperti apa nih? Nah, jadi kita ngikutin, rupanya mereka tuh balik ke rumah masing-masing. Tapi yang kita temui juga di lapangan mereka bukan satu mobil aja kan, ada 3 mobil, ada 4 mobil, dan itu kan. Nah, mobil yang digunakan ada katanya kan kebanyakan mobil yang digunakan kan mobil yang lama. Ya kan yang sudah usang lah gitu kan, kemudian dijadikan untuk lansir BBM. Apakah memang ditemukan itu di lapangan? Iya kan berdasarkan keluhan kita sebenarnya semua masyarakat Jambi ini kan pasti sudah tahu posisinya, sudah tahu mobil-mobil yang terparkir di SPBU. Tapi kan kebenarannya seperti apa itu kan kalau menduga-duga kan kita makanya kita ingin memastikan memang terjadi memang mobil-mobil yang dibilang tuh sudah tidak layak lagi lah untuk perjalanan jauh. Tapi kalau kita lihat mereka ngisi full posisinya kan untuk perjalanan jauh. Ini prediksi kita kan posisinya, dugaan kita segitu. Tapi saat mampir ke rumah rupanya mereka bongkar hasil dari isi SPBU hasil minyak. Memang mobil-mobil kayak gitu mobil-mobil lama banyak kelas lah mobil yang mana yang kita duga yang kita curigai memang rupanya memang untuk dari pelangsir tadi itu. Kemudian kan kita sempat juga melihat temuan kita melihat tuh selain dari itu ada mereka juga menggunakan sistem cabut plat. Cabut plat, kemudian mereka ganti plat dari awal yang sebelum sekian diganti dengan plat yang baru, masuk lagi di POM. Nah itu modusnya itu modus.
mobil pelansir ini tidak menggunakan plat nomor polisi. Menggunakan plat nomor polisi, tapi yang bergantian. Oh, ya artinya kan mereka menggunakan, tapi diganti. Iya, diganti. Antrian yang pertama pakai nomor yang lain. Iya, kemudian antrian kedua pakai nomor yang lain lagi gitu kan. Iya. Nah, itu sudah ditemui sama kita juga kan di lapangan. Nah, kita bingung juga kok bisa gitu kan. Iya. Padahal nggak boleh kan? Iya. Padahal nggak boleh kan. Iya. Apakah mereka ada 2 unit, satu kendaraan lagi mati, atau kita nggak paham juga itu ya. Nah, kemudian ya di lapangan itu juga mereka ini memang bongkarnya bukan, kita kan duga mereka mau bongkar di gudang atau di tempat lokasi-lokasi yang tertentu. Tapi waktu kita buntuti dari yang selesai dari pengisian, mereka bongkarnya di rumah masing-masing. Itu tersebar lah di kota Jambi isinya ya. Nah, mereka menggunakan bongkar di rumah masing-masing dan mereka ya menggunakan halaman mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka akan nggak tahu nih bawa kemana nih, apakah jual sendiri atau jual ke pihak dugaan kita ke ini ya perusahaan yang memiliki tangki yang ya industri otomatis yang tidak mungkin ke ini. Nah, selain teman-teman itu ada nggak teman-teman lain lagi? Ya, memang banyak sih ya. Untuk temuan-temuan itu ya, selain dari tadi kan kita bahas mobil yang sudah dibilang tua dan bobrok lah, mobil tua ya. Bukan itu aja sebenarnya Pak ya. Kita kan hal yang lazim ya atau yang lumrah tadi lihat itu ya mobil-mobil bagus yang elit-elit, ya mobil-mobil yang berkelas lah kan, kayak Pajero, Fortune, dan itu emang dibilang dia ngisi untuk kendaraannya subsidi, tapi mereka saat kita juga jumpai mereka ya sama kayak mobil yang lain-lain tadi, mobil yang tua tadi kayak mobil Panther Kuda dan lain-lain itu, mereka juga ikut ngantri dan bongkar hasil dari antrian tadi. Dan itu selain itu juga mobil truk yang kayak mobil truk box dan mobil truk pengangkut barang itu juga ikut isinya. Nah, kenapa kita tahu ya berdasarkan temuan di lapangan dan kita juga melihat sendiri, kemudian kita juga dapat statement dari warga sekitar, aktivitas mereka yang di sana kan biasanya. Kan sempat mereka bilang ya memang terjadi lokasi itu memang terjadi sih kan. Artinya warga sudah tahu ya. Sudah tahu bahwa mobil ini ngantri BBM pagi, kemudian sore antri lagi. Iya. Dan ada juga kan waktu itu kita sebenarnya dari sopir juga kan. Udah sopir. Ada yang bilang lihat langsung. Iya. Wah, itu kata dia kan. Itu pagi ngisi, sore ngisi sini lagi gitu dia. Nah, tapi pakai barcode, mereka ini pakai barcode. Ya, wajib mereka barcode ya. Wajib. Cuman waktu kita konfirmasi juga ke SPBU katanya ya ini ya, maksudnya tidak boleh berulang. Kemudian kalau memang artinya satu hari jatah cuma sekali. Satu kali. Iya, satu kali. Kemudian kalau memang ketahuan dia akan diproses pihak aparat penegak hukum. Kemudian pihak Pertamina akan memblacklist pihak SPBU kan, atau mensanksikan. Tapi praktek di lapangan terjadi. Nah, ya dugaan kita mereka ini pagi ngisi di POM 1, kemudian dapat bongkar ngisi lagi di POM 1. Di POM lain. Ya, POM yang lain ya. Fokus di POM 1. Tapi mereka pindah-pindah. Seharusnya kan dengan barcode itu kan bakal ketahuan. Iya, pasti kalau sudah ngisi kan? Kalau sudah ngisi, karena jatah mengisi itu ya sekali sehari, kecuali kalau perjalanan jauh mungkin bisa 2 kali.
Tapi pun kalau perjalanan jauh kan posisinya ada aturan juga kan Bia. Ya. Masa Ada kilometernya, iya ada jam. sudah gitu masih dalam kota Jambi ngisi lagi. Iya, kecuali kalau kita ngisi di Padang, nah sorenya ngisi di Jambi. Jambi itu masih logis. bisa masih logis lah. Nah, Iswana Migas sendiri juga katanya menemukan itu juga ada penggunaan atau penyalahgunaan barcode ya. Iya, dari Iswana juga seperti itu ya. Iswana. Kalau penyalahgunaan barcode itu, kalau untuk menertibkan masalah barcode itu Iswana tidak mempunyai hak ya. Iya. Itu kan pihak Pertamina yang mempunyai hak. Dan juga ya, Iswana juga menemukan hal yang sama. Misalnya nih, mobil untuk mengisi BBM solar subsidi ini ya memang ditentukan harus menggunakan barcode. Tapi pada kenyataannya plat nomor itu yang ditempel di mobil lain gitu. Artinya ganti plat. Sama modusnya. Sama modus yang kita temukan di lapangan tadi. Betul. Jadi menggantikan plat, artinya ada barcode lain. Artinya dia ada kemungkinan satu mobil itu punya dua barcode bisa jadi kan, dengan mobil yang sama tapi beda nomor. Ya, itu ditemukan Iswana Migas. Itu yang ditemukan di Iswana yang awal tadi itu. Modusnya ya itu tadi, mengganti plat untuk mengganti plat, tapi ya itu tadi mobil yang lain. Dari pihak Iswana itu mengatakan seperti itu hasil temuan mereka gitu kan. Temuan lain sejauh ini baru itu ya dari pihak Iswana itu. Tapi mereka tidak bisa melakukan penertiban itu ya. Karena bukan wewenang mereka. Bukan wewenang mereka. Tapi ya harapan Iswana mengajak pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban para pelangsir ini di semua SPBU lah, terutama di Kota Jambi sendiri ini kan. Ya memang sering terjadi ya. Ada ini kejadian-kejadian setelah melansir minyak di SPBU kemudian mobilnya kebakaran. Gitu kan. Itu sering terjadi itu. Apalagi di daerah-daerah tuh ada kan. Kabupaten kan sering terjadi itu. Nah, itu membuktikan bahwa memang ada gitu. Iya. Kayak 2000 berapa itu kan di Beringin kan terbakar gitu. Iya. Di Beringin terbakar. Kemudian di 2025 juga yang di depan Samsat itu juga terbakar posisinya. Sampai sekarang kita nggak tahu nih apa prosesnya, kenapa terbakarnya kan, kenapa nggak ada sampai diurus atau kita mandek kan proses. Iya, kita kan bingung hasil apa yang mau kita sampaikan ke publik kan. Publik kan pengen tahu kan, tapi nggak ada penegasan dari APH-nya. Kemudian yang di wilayah mana itu terbakar juga udah ada hasil dari sini. Kemudian benar kata Buya tadi yang di wilayah Bungo terbakar dan gue nggak ada. Sering terjadi kebakaran BBM dan itu heboh gitu kan. Iya benar. Bahkan kebakarannya tidak jauh dari SPBU terjadi. Itu membuktikan bahwa ada memang dugaan pelanciran. Yang penyalahgunaan ini memang merugikan kita sebagai masyarakat yang seharusnya menikmati itu gitu kan, subsidi pemerintah, tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan. Minyaknya dibeli dengan harga murah nih, ya kan, kemudian dijual ke tinggi dengan harga yang tinggi ke industri-industri kan, ini kan cukup merugikan masyarakat juga kan. Iya. Itu ya kita juga pernah ngalami untuk berangkat ke Tebo ya. Waktu kita berangkat ke Tebo kita pakai mobil Strada. Itu kita kan mau ngantri jauh nih dengan waktu mepet, ada apa, jadi kita belilah eceran dengan harga dia normalnya di SPBU itu kan 6.800 tapi kita beli eceran bisa harga 13.000 14.000 itu kalau diecer dalam satu liternya kan. Itu pun diecer-eceran kan, di pinggir-pinggir jalan. Jadi sangat timpangan jauh kan aturan kita menikmati semua masyarakat, tapi
hamba kita dewe yang nggak bisa nanti. Nah, apa tanggapan dari pemerintah Provinsi Jambi terkait ini, Kak? Kan ada, ya pasti gubernur pasti mendapatkan informasi-informasi juga itu. Bahkan kemarin tuh gubernur sini mengaku kan melihat langsung antrian panjang di Betul. SPBU kan. Nah, gubernur sendiri juga masalah antrian panjang solar subsidi di SPBU ini. Dia awalnya itu mengaku heran. Kok kenapa ngantri panjang terus ini kan Iya. dari pagi ke pagi ya. Iya. Saat dia melintasi sejumlah daerahnya itu kan, kok heran mereka. Nah, kata beliau itu saat berkoordinasi dengan pihak Pertamina itu tidak ada masalah katanya itu kan. Supply-nya tidak ada masalah, terus pengurangan kotanya tidak ada gitu kan. Iya. Dan juga gubernur sendiri menyatakan bahwasannya ya kalau memang SPBU itu terbukti melanggar atau ibaratnya melayani pelangsir, ya silakan cabut saja izin SPBU itu sendiri. Artinya diberi sanksi ya. Diberi sanksi. Ada SPBU yang mungkin nakal lah dalam tanda kutip ya kan. Nah, dan juga gubernur ini meminta satgas yang sudah dibentuk ya untuk bekerja untuk menertibkan pelangsir-pelangsir ini. Memang sudah ada dibentuk satgas. Kemungkinan sudah ada selama ini kan. Sudah ada satgas. Ya. Yang disebut gubernur ada satgas ya. Iya, gubernur menyebut hanya ada satgas itu ya. Ya. Yang gubernur meminta ya mereka untuk bekerja. Berarti sudah ada pembentukan satgas. Iya, sudah ada satgasnya mungkin. Karena kita baru dengar ada satgasnya di sini kan. Kalau dari Pemkot? Kalau dari Pemkot sebenarnya kan sudah lama kan, ke 2025 waktu itu sempat juga pembatasan, buatlah surat edaran oleh kota terkait dengan distribusi BBM kan. Nah, ada yang cuma ngisi 200 sampai 400.000 di kendaraan mobil besar untuk di dalam kota supaya tidak ada terjadi panjang lagi. Kemudian paling bertahan cuma 1 bulan. Ya. Kalaupun nyampe 1 bulan. Desain itu surat edaran itu kan. Cuma berlakunya cuma hitungan sampai sebenarnya. Sampai 1 bulan. 1 bulan sudah sampai. Kemudian ini terjadi lagi kan. Dan dulu itu kan belum ada temuan. Nah, sekarang sudah ada temuan, kita kejar. Pak, ini kan sudah ada temuan dari Disub, ini gimana nih posisinya? Ya, nanti kita akan koordinasi dengan APH. Ya, koordinasi kita sebenarnya masyarakat Jambi ini kan gelisah sebenarnya. Yang sopir-sopir travel itu ngeluhnya sama posisinya. Kami nunggu 4 jam, 5 jam posisinya. Jadi kan mereka pada balik cepat untuk antar penumpang. Jadi dengan waktu nunggu BBM antri BBM ya. Jadi lama posisi ngantar penumpang mau cepat-cepat lagi ada urusan apa kan. Ya selain itu kan toko-toko yang jualan atau ibu-ibu yang jualan kaki lima yang jualan di sekitar pinggir-pinggir jalan itu juga merasa keberatan. Iya, karena antrian panjang BBM tertutup gitu kan. Tertutup kan toko dia tertutup kan. Toko tertutup. Iya, tertutup. Jadi tidak ada dibilang tuh menghalau rezeki orang maksudnya kan. Menghadang. Iya. Karena masyarakat nih mau beli ya kalau sudah tertutup ya. Apalagi di Jalan Simpang Rimbo itu kan banyak yang jual-jualan itu dikasih batas supaya mobil-mobil itu tidak menutupi ada jualan mereka kan. Kalau kita lihat tuh di Palima juga gitu. Di depan showroom tuh ini dipasang kayu ya. Bukan lahan parkir untuk ngantri BBM, ini tempat jualan bahasanya kan. Kan itu kegelisahan masyarakat sebenarnya kan. Dan waktu kita wawancara sama Pak Wali Kota, ya mereka kita akan koordinasi lagi atau nanti kita akan buat lagi surat edarannya katanya kan. Tapi kita akan koordinasi berdasarkan temuan-temuan pemerintah di lini Disub katanya kan. Kita akan rapat seperti apa untuk penanganan ke depannya. Memang surat edaran itu berlaku cuma 1 bulan.
sebenarnya aturannya kan sudah ya selamanya selamanya. Tapi waktu penerapannya ya cuma 1 bulan aja. Sudah itu ulang lagi. Sudah. Berarti SE itu hanya tujuannya apa ya? Ya mungkin tapi kita nggak tahu. Dugaan kita ya SE itu cuma untuk meredam Sementara. Tapi selebihnya Setelah itu sudah itu. Dan sebenarnya ini pertanyaan masyarakat juga lah benar. Cuma kita juga belum konfirmasi ke pihak Pertamina. Kalau kotanya cukup kemudian ya tidak ada putus dari supplier mereka untuk ke SPBU, otomatis kan tidak pernah terjadi antrian panjang sebenarnya. Kemudian ya, kalau lancar sebenarnya sudah bisa loh dihitung berapa unit masuk ke Jambi kalau misal lintas. Kemudian mobil solar memang aktivitas di kota Jambi itu berapa kan bisa dihitung, berapa kebutuhan. Dan di provinsi Jambi kan setiap kabupaten ada stok pihak Pertamina untuk mensupplier SPBU itu untuk menunjang aktivitas perindustrian wilayah-wilayah itu. Dan itu yang diucapkan wali kota Jambi ini sebenarnya cukup untuk stoknya. Tapi kita tidak tahu nih kenapa bisa antrian panjang atau wali kota. Tapi kan alat-alat berat di daerah sana, terus dompeng itu kan mesin dompeng itu kan membutuhkan minyak solar semua kan. Iya. Tapi kan karena kalau kita lihat dari aturan ISDM itu, kalau bisa perusahaan atau industri itu kan dia harus menggunakan minyak industri, tidak boleh menggunakan minyak subsidi. Kan subsidi sudah jelas posisinya punya masyarakat. Kenapa pemerintah ngasih subsidi kan untuk masyarakat? Ya. Kenapa dipakai industri? Iya, itu lagi sebenarnya. Kemudian ada juga yang dipakai untuk kegiatan aktivitas ilegal. Kemarin kan ada yang ditangkap juga kan, ditangkap sama aparat kepolisian bahwa ada yang mensuplai BBM subsidi ke tambang ya. Sehingga berhasil ditangkap gitu kan. Jadi apa tanggapan dari Pertamina terkait peristiwa ini kan? Nah, kalau berdasarkan informasi dari Pertamina beberapa waktu lalu kita hubungi, dengan adanya jugaan pelangsir ini mereka bakal melakukan penelusuran terlebih dahulu kan, informasi-informasi yang mereka terima, dan juga bahwasanya apabila memang ditemukan adanya pelangsir di seluruh SPBU itu, ya mereka bakal berkoordinasi kan dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan itu sendiri. Dan juga pihak Pertamina ini mengimbau masyarakat jangan sampai melakukan penyalahgunaan BBM subsidi itu sendiri ya. Nah, kalau pasokan BBM untuk provinsi Jambi sendiri berapa? Seharusnya itu kalau menurut data Pertamina. Kalau ini dari Iswana ya, saya mendapatkan beberapa waktu lalu itu mendapat informasi bahwasanya kuota yang dibutuhkan Jambi itu sebesar 355 kiloliter. Tapi yang terpenuhi hanya 312 kiloliter. Artinya berkurang ya. Artinya dibandingin belum cukup itu kan untuk memenuhi kan kendaraan yang ada, sehingga mungkin menurut Iswana itu juga menyebabkan terjadinya antrian di SPBU. Salah satu penyebabnya itu menurut Iswana ya. Iya. Bukan menurut Pertamina ya. Bukan. Mungkin ada teman informasi lainnya ya. Kita kan mengacu gini ya. Jadi ini kan kegelisahan sebenarnya kan. Berapa sih kota yang masuk di deponya Pertamina Provinsi Jambi kan? Baik dari subsidi, baik dari industri, dari apa-apa. Karena kalau memang dari Iswana Migas itu posisi memang kita kotanya subsidi kurang, otomatis kan tahuan berapa volume kendaraan kita ya.
berapa volume kendaraan, berapa yang masuk ke Jambi, berapa perusahaan yang disuplai dengan kegiatan-kegiatan ilegal isinya. Ya, dugaan kita ilegal lah. Karena sudah jelas nih posisinya di Provinsi Jambi itu ada berapa perusahaan, berapa yang butuh industri ya, BBM industri ini posisinya. Nah, apakah masuk ini pihak industrinya ke pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi? Balik lagi, sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu kan ada tangki yang biru putih itu kan untuk kegiatan industri. Otomatis berarti kan mensupplier ke perusahaan-perusahaan. Nah, tapi balik lagi, banyak temuan-temuan ini tangki biru putih ini ya dugaan kita minyak subsidi dijadikan industri. Nah, jadi kita penasaran nih sama pihak depo Pertamina ini, berapa kota industri di Jambi? Sudah itu habis dalam per tahunnya? Dihabisi sama pihak industri di Jambi. Karena perusahaan di Jambi itu banyak. Dari bara, dari sawit, semuanya menggunakan seharusnya menggunakan minyak industri. Karena mereka sudah punya profit ya. Misalnya bukan yang lagi masyarakat, betul, mereka profit. Mereka punya nirlaba yang cukup, kemudian memang kondisinya keuangan mereka juga cukup. Nah, apakah habis industri di depo depo Pertamina? Kan itu jadi pertanyaan kita juga nih posisinya. Apakah pihak Pertamina diam posisinya kan? Karena jelas tangki biru putih memang ada masuk ke depo. Kalau kita lihat-lihat kita lewat di depan depo itu kan ada tangki biru putih masuk ke depo. Berarti otomatis mereka ngisi minyak industri ya. Iya. Nah, tapi apakah industri kita nih kurang? Nah, kan kalau memang industri kita kurang, otomatis perusahaan-perusahaan ini akan membutuhkan BBM. Mereka bebas lah, siapa yang bisa mensupplier biar kami terima. Kembali lagi. Tapi kalau misalnya industri kita cukup dan bisa memenuhi kota industri, otomatis kenapa mereka harus ngambil minyak subsidi kita sebagai rakyat? Nah, tambahan sedikit ya terkait kekurangan kuota tadi itu yang seharusnya menjadi 355 kan. Itu pihak Iswana sendiri itu setiap tahunnya mengajukan terus penambahan kuota BBM solar itu sendiri kan. Tapi ya nyatanya ya Jambi belum mendapatkan itu tambahan itu untuk memenuhi berdasarkan hitung-hitungan dari pihak Iswana. Berdasarkan hitungan Iswana itu kan 355 kiloliter supaya bisa memenuhi untuk kebutuhan kendaraan sendiri. Itu 1 tahun. Balik lagi gitu. Sebenarnya balik lagi. Itu kendaraannya mana itu? Kendaraan tambang kah atau kendaraannya mana? Karena sudah jelas nih. Berapa nih kendaraan yang solar posisinya? Kalau kendaraan solar ya kayak Pajero, Kuda, Panther, kemudian mobil truk yang operasional yang angkut material atau sembako. Ya berapa banyak sebenarnya tentunya. Tapi kalau untuk ngangkut material yang kayak tambang kan mereka sudah ada. Mau kegiatan industri kok berapa minyak subsidi balik lagi. Tapi kan itu kebijakan. Nah, memang ini membutuhkan keseriusan ya. Ya, sebenarnya keseriusan. Butuh keseriusan pemerintah untuk memberantas ini semuanya. Jangan sampai solar subsidi ini disalahgunakan, ya kan? Jadi yang tentunya yang dirugikan ialah masyarakat gitu kan. Nah, inilah harapan kita ya kan sebagai masyarakat, ini benar-benar dikawal gitu kan, diberantas supaya tidak ada lagi pelansir-pelansir yang menyalahgunakan BBM subsidi. Dengan demikian masyarakat juga menikmati subsidi dari pemerintah. Terima kasih sudah bersama kami dan ikuti terus, kami akan memberikan kabar update di koran Metro Jambi dan metrojambi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.